Halo semua, selamat datang di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Selamat berfantasi. Transformasi meteorit, tir istana surgawi berada di puncak gunung Kingsu dan diselimuti awan dan kabut sepanjang tahun. Ada formasi legendaris dari dunia abadi yang didirikan di sekitar istana sehingga bahkan jika kesusahan, ke-12 yang kehilangan keabadian ingin masuk secara paksa, maka mereka hidup di dunia mimpi. Di antara murid-murid kuil Kingsu, hanya mereka yang setidaknya sekuat kesusahan keempat yang lepas yang dapat tinggal di istana surgawi. Di luar istana surgawi, Huan Xian berjalan dalam formasi seperti berjalan-jalan di halaman. Pemimpin Tao Tua Gangsu di sepanjang rute aman dari formasi ini dengan cara yang santai. Dia tidak memiliki status tinggi di istana surgawi dan sering dikirim untuk menyampaikan pesan kepada anggota lain dari kuil Kingsu, jadi tentu saja dia sangat akrab dengan formasi ini. Paman Tuan Huan Xian, apakah kamu tahu mengapa paman majikan mencari saya kali ini? Pendeta Tao Tua Gangsu yang sangat gugup saat ini bertanya pada Huan Xian dengan tenang. Wajah Huan Xian benar-benar kemerahan. Hahaha, Gangsu, saya seharusnya tidak memberitahu Anda tentang masalah ini, tetapi Anda akan segera mengetahuinya, jadi saya akan memberitahu Anda dengan hati-hati. Dia sangat bersemangat selama ini sejak mengetahui bahwa tuan rumah abadi adalah Kaisar Abadi Niang. Setelah mencapai levelnya saat ini, dia hanya bisa bersemangat oleh beberapa hal. Mata tawis tua Gangsu menjadi cerah. Gangsu, apa yang kamu lakukan kali ini benar-benar layanan yang luar biasa. Anda harus tahu bahwa dahulu kala, tidak hanya kuil Kingsu kami, bahkan sekolah Lanyang, sekolah Xiang, dan beberapa sekolah kuno lainnya, semuanya menerima perintah dari dunia abadi. Mata Huang Xian berkilau. Dunia abadi, mungkin itu adalah tempat yang paling diimpikan oleh setiap Xuxianist. Perintah dari dunia abadi. Pendeta Tao Tua Gangsu menahan napas. Tatanan dunia abadi adalah bahwa siapapun yang memperoleh informasi tentang Kaisar Abadi Niang harus segera menginformasikannya kepada dunia abadi. Pelaku perbuatan ini akan diberi hadiah oleh dunia abadi. Di saat yang sama, anggota sekolah mereka di dunia abadi juga akan diberi penghargaan. Huan Xian sangat senang sampai wajahnya memerah. Ada banyak sekali dunia fana di bawah dunia abadi. Tidak hanya alam semesta tempat tinggal Qin Yu ini adalah dunia fana, bahkan alam semesta tempat Tuan Qin Wulei, berasal juga satu. Meskipun kuil Kingsu ini menonjol di benua Tenglong, itu adalah kekuatan yang sangat lemah dan kecil di dunia abadi. Jika mereka diberi penghargaan oleh Kaisar Abadi yang memberikan perintah itu, seluruh kuil Kingsu akan memiliki masa depan yang cerah dan teman-teman sekolah senior mereka di dunia abadi juga akan menikmati status yang lebih baik. Gangsu, jika kali ini kamu mendapatkan hadiahnya, kamu akan menjadi pahlawan terhebat dalam 1 juta tahun terakhir di kuil Kingsu kami. Huan Xian berkata sambil menatap Tao Tua Gangsu. Pada saat ini, yang terakhir hanya merasa tenggorokannya sangat kering. Dia akan menjadi pahlawan terhebat dari kuil Kingsu dalam 1 juta tahun terakhir. Dan dia bahkan akan menguntungkan teman-teman sekolah senior di dunia abadi itu. Penghargaan semacam ini membuat pendeta Tao Tua Gangsu merasa pusing. Xuxianist sangat setia pada sekolah mereka. Bagi mereka, sekolah seperti keluarga bagi manusia, mampu memberi manfaat kepada teman sekolah senior dan untuk meningkatkan status seluruh kuil Kingsu di dunia abadi. Siapa lagi yang mendapatkan kehormatan ini dalam 1 juta tahun terakhir? Baiklah, jangan tercengang, kami sudah mencapai istana surgawi, cepat ikuti saya untuk masuk. Huan Xian berkata sambil tersenyum. Saat ini, dan pendeta Tao Tua Gangsu sedang berdiri di depan sebuah istana bertingkat 9. Gunung Kingsu sangat tinggi, tidak hanya tempat di mana istana surgawi ini dibangun diselimuti awan dan kabut, seluruh istana bahkan berkilah. Jantungnya gemetar karena kegembiraan dan ketakutan. Tao Tua Gangsu dengan hati-hati menginjakkan kaki di istana surgawi. Setiap orang di istana ini adalah seniornya, jadi bagaimana mungkin dia berani menjadi tidak hati-hati? Tuan Gangsu telah datang. Huan Xian berhenti ketika dia berjalan ke lantai 3 istana surgawi. Seorang pria parubaya berjubah putih berdiri di tangga.
Pria ini tidak lain adalah Tuan Dunan dari Huan Xian, seorang kesusahan keenam yang tidak akan mati. Status semua orang di Istana Surgawi didefinisikan dengan jelas. Mengingat kekuatan dan status Huan Xian, dia paling banyak hanya bisa naik ke lantai 3. Sebagai kesengsaraan ketiga yang hilang abadi, jika Gansu datang ke sini di masa lalu, dia harus memberi hormat kepada para senior di setiap lantai. Tapi hari ini berbeda karena dia langsung masuk ke lantai 3 tanpa harus bertemu dengan senior manapun Anda, Gansu. Bagus-bagus, ayo ikuti aku pria. Parubaya berjubah putih juga menjadi sangat bersemangat saat melihat tahu tua Gansu. Dia segera membawanya untuk terus menaiki tangga. Kali ini mereka mencapai lantai 7 Istana Surgawi. Tuan Paman Gansu telah datang. Dunan membungkuk sambil berdiri di luar pintu masuk lantai 7 dan berkata, pintu itu terbuka, seorang wanita dengan rambut diikat berjalan keluar. Melihat Gansu, dia langsung tersenyum lebar. Dunan melihat Gansu ini, di sini saya tahu bahwa laporan Anda memang benar. Cepat ikuti aku. Gansu, wanita itu menarik tangan Gansu dengan antusias menuntunnya ke lantai 7. Setidaknya dalam 1 juta tahun terakhir, tidak ada orang lain yang bisa naik ke lantai 7 menara surgawi sebagai kesusahan ketiga yang hilang abadi. Lagi pula bahkan kesengsaraan keenam yang abadi seperti Dunan masih tidak bisa naik ke lantai ini. Taois tua Gansu berperilaku sangat baik saat ini, seperti seorang anak kecil yang dipimpin oleh tangan orang dewasa. Adik perempuan, apakah Gansu sudah tiba? 3 pria keluar semua abadi yang lepas. Saat mereka melihat Gansu, mata mereka berkilauan begitu terang. Gansu sangat gugup di dalam hatinya, seolah-olah dia adalah seorang gadis muda yang akan diperkosa. Dia tahu betul bahwa orang di tempat ini setidaknya pasti berasal dari generasi San, karena Dunan menyebut mereka Tuan Paman, dan Dunan adalah tuan dari Huan Xian, yang termasuk generasi sebelumnya. Senior dari generasi San tidak kurang. Gansu tidak pernah melihat mereka selama bertahun-tahun. Saya Gansu dari generasi Gan, saya merasa terhormat bertemu dengan Anda Paman Besar. Gansu berlutut dan bersujud tanpa penundaan. Ketiga pria dan 1 wanita ini dengan acuh tak acuh menerima koto Gansu. Setelah itu pemimpin di antara mereka, seorang pria berkata sambil tersenyum, Gansu, beritahu kami dengan hati-hati. Apakah Anda benar-benar mengetahui informasi tentang Immortal Emperor Niyang? Pendeta tahu tua, Gansu berkata dengan hormat, 9 pedang rumah abadi yang saya masuki tidak lain adalah milik Kaisar Abadi Niyang. Dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah mistik abadi level 8. Selain itu, menilai dari senjata abadi kelas menengah yang saya peroleh di sana, dia juga pedang abadi level 8 mistik abadi. Pedang abadi. Ketiga pria dan wanita itu segera menahan nafas. Meskipun mereka tahu nama Immortal Emperor yang mereka tidak pernah tahu bahwa dia begitu menakutkan. Status mereka cukup tinggi untuk mereka ketahui bahwa keabadian dibagi menjadi 3 tahap yang terdiri dari keabadian standar, keabadian emas, dan keabadian mistik. Ketiga tahap ini mewakili tingkat status yang berbeda. Keabadian standar dapat dilihat di mana-mana dan tidak berharga. Keabadian emas milik Eselon atas beberapa kekuatan menganggap mereka bakat yang layak untuk ditarik. Apun mistik abadi semuanya memenuhi syarat untuk menyebut diri mereka Kaisar Abadi. Ada total 9 level mistik abadi. Level 8 mistik abadi adalah semua tokoh teratas di dunia abadi. Tetapi Niyang bukan hanya mistik abadi level 8, dia juga pedang abadi yang pelanggarannya sangat kuat dan jenisnya tidak ada lagi di benua Tenglong zaman dahulu. Kakak, jangan buang waktu, cepat biarkan Gansu mengirimkan informasi ini ke dunia abadi. Jika sekolah lain melakukan ini sebelum kita melakukannya, akan terlambat bagi kita untuk menyesal. Wanita itu berkata dengan tergesa-gesa setelah terbangun dari kekagumannya pada kekuatan Kaisar Abadi Niyang. Pemimpin pria itu bangun dan berkata dengan tergesa-gesa, benar, cepat ikuti aku ke level 9 Gansu. Jika sekolah lain mengirimkan informasi ke dunia abadi saat ini, akan sangat terlambat bagi kita untuk menyesali ini. Dunia abadi menginginkan informasi tentang Kaisar Abadi Niyang, sehingga secara alami individu pertama yang memberikan informasi akan diberi penghargaan. Tetapi siapapun tidak akan mendapat manfaat sama sekali dari memberikan informasi. Tidak berani membangkang, Gansu mengikuti lantai atas senior generasi San ini. Dua ahli generasi San lainnya juga mengikutinya di belakang Gansu.
Tuan Paman, kecuali aku semua Syuxianis yang pergi ke rumah abadi 9 pedang kali ini sudah mati. Pendeta Tao Tua Gansu berkata dengan lembut, sepertinya takut menakut-nakuti orang lain. Apa? Sanku menatap Gansu dengan kaget. Tapi dia bangun dalam sekejap dan tersenyum lebar. Hahaha, jadi Syuxianis lainnya sudah mati. Sangat bagus. Maka mereka benar-benar tidak dapat merebut kesempatan kita untuk menjadi yang pertama memberikan informasi dunia abadi tentang Kaisar Abadi Niyang. Segera, Sanku mendapatkan kembali ketenangan seorang ahli abadi yang lepas dan membawa Gansu ke lantai 9 Istana Surgawi selangkah demi selangkah. 3 ahli generasi San lainnya juga menghela nafas lega. Hanya sedikit dari banyak makhluk abadi di Istana Surgawi yang pernah naik ke lantai 9. Ini adalah pertama kalinya kesusahan ketiga yang hilang. Gansu yang abadi telah memasuki istana, tetapi dia langsung naik ke lantai 9. Kejadian ini saja sudah cukup baginya untuk bangga pada dirinya sendiri, dan namanya menjadi terkenal dalam sejarah Kuil Kingsu. Meskipun 8 lantai Istana Surgawi lainnya memiliki berbagai ruangan, lantai 9 ini hampir kosong. Hanya ada formasi besar di tengah lantai. Simbol dan karakter gaya segel dalam formasi tersebut terlihat sangat kompleks. Energi dan aura formasi itu bahkan sangat besar. Gansu, ikuti saya ke dalam formasi ini. Setelah berkata demikian, Sanku masuk ke dalam formasi. Dengan membabi buta mengikutinya, Gansu juga melangkah ke dalam formasi ini. Seluruh tubuh Sanku kemudian memancarkan aura yang menakutkan. Berbagai aliran energi disalurkan ke dalam formasi yang segera mulai menyala dan padam. Hanya setelah beberapa saat, bahkan ketika keringat dingin telah muncul di dahi Sanku, barulah formasi itu terus bersinar. Orang-orang Kuil Kingsu, oh, kenapa? Suara acuh tak acuh bergema di seluruh lantai 9. Sanku langsung berkata dengan hormat, saya adalah Sanku dari Kuil Kingsu. Seorang murid kuil saya telah memperoleh informasi tentang Kaisar Abadi Niyang. Kami juga tahu bahwa dunia abadi menginginkan informasi tentang Kaisar Abadi Niyang, oleh karena itu saya. Anda mengatakan Immortal Emperor Niyang. Apa Anda benar-benar serius? Suara itu yang tadinya acuh tak acuh beberapa saat yang lalu sekarang menjadi mendesak. Junior dari Kuil Kingsu, masalah ini sangat serius sehingga kamu tidak bisa berbohong. Jika Anda melakukannya, setidaknya Kuil Kingsu Anda akan hancur total. Sanku panik dan langsung menatap Taois tua Gansu. Yang terakhir berkata dengan tergesa-gesa, saya Gansu. Aku beruntung menginjakan kaki di rumah abadi 9 pedang Kaisar Niyang Dimension. Saya memperoleh informasi tentang Immortal Emperor Niyang. Katakan apa yang kamu ketahui tentang Immortal Emperor Niyang? Suara itu bertanya. Immortal Emperor Niyang adalah level 8 mistik abadi dan pedang abadi. Gansu berkata dengan tergesa-gesa. Suara itu jelas penuh kegembiraan. Hahaha, itu benar, Immortal Emperor Niyang adalah pedang abadi dan mistik abadi level 8 juga. Ini juga informasi yang Sovereign Yu berikan padaku. Kaisar Abadi biasa tidak mengetahui hal ini. Kamu adalah anak nakal di dunia fana, tetapi kamu tahu informasi ini, jadi sepertinya kamu tidak berbohong. Hahaha. Jelaslah individu dari dunia abadi ini sangat bersemangat. Baiklah, tapi masalah ini sangat serius, jadi aku harus melapor ke Sovereign Yu. Masalah ini harus diputuskan oleh Sovereign Yu. Kalian berdua hanya tinggal di sana. Jika Sovereign Yu memberikan perintah, saya akan menghubungi dan memberikannya kepada Anda secara langsung. Suara itu lenyap setelah mengatakannya dan formasi juga meredup. Namun di lantai 9 wajah Sanku dan 3 saudara laki-laki dan perempuannya dipenuhi dengan kegembiraan. Dilihat dari reaksi sosok itu di dunia abadi, jelas Kaisar Abadi Niyang ini persis seperti yang dicari dunia abadi. Siapa Sovereign Yu? Sanku juga merasa sangat bersemangat di dalam. Disebut berdaulat yang abadi ini harus menjadi sosok yang luar biasa di dunia abadi. Sanku sangat yakin tentang ini dalam pikirannya. Benua Qianlong, ibu kota dinasti Qin. Rumah Pangeran Yu. Di dalam rumah Gunung Lei, setelah berlatih selama lebih dari setengah bulan, Qin Yu akhirnya mencapai puncak tahap Core Akhir. Sekarang dia sudah siap untuk menerobos tahap Core Akhir untuk mencapai tahap planet awal. Di dantian Qin Yu, bola emas dari tahap inti sekarang telah menjadi hitam. Panasnya bahkan tidak terlalu kuat.
Tapi Kinyu tahu betul bahwa energi inti dan puncak tahap inti hampir 10 kali lebih kuat daripada inti emas pada awalnya. Hanya energinya yang sekarang terkumpul di dalam bola. Gunakan inti sebagai pusat dan serap bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk planet sekaligus. Hal terpenting dalam mempraktikkan tahapan planet adalah energi suci alam, yaitu energi suci dalam segala hal di alam. Saya harus membuat planet ini penuh dengan energi suci alam dan kekuatan hidup seperti planet yang dihuni oleh manusia. Pada saat ini dantian awalnya tenang, Kinyu berubah tiba-tiba. Seperti di alam semesta yang gemetar, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang telah bergerak sesuai dengan bentuk nebula langsung berkumpul menuju inti hitam di tengah seperti orang gila. Solar Flame juga mengalir ke inti hitam, semuanya mulai bergetar hebat. Ketika semuanya sudah tenang, di alam semesta dantian Kinyu hanya ada sebuah planet inti itu terletak jauh di dalam planet ini. Solar Flame berada di bagian paling tengah planet ini. Sekarang Stellar Flame sudah membuat terobosan menjadi ungu muda dari biru tua. Dengan ekspresi tenang, Kinyu membuat semua tanda tangan yang diperlukan lalu perlahan-lahan merentangkan tangannya pada akhirnya. Pada saat ini seluruh pikirannya meninggalkan tubuhnya dan sepertinya menyatu sepenuhnya dengan alam. Perasaan menyatu dengan alam ini membuat seluruh jiwanya bergetar. Bahkan matanya menjadi lembab tak terkendali. Seluruh planet di dantiannya bergetar sekali. Berbagai titik hijau kemudian dihasilkan di permukaan planet. Berbagai tempat energi suci alam muncul di planet ini dalam dantiannya. Namun, saat ini air mata meteorik yang Kinyu tidak pernah dapat secara aktif mengontrol sejak menyatu dengan tubuhnya sejak lama, tiba-tiba terbang keluar dari dalam tubuhnya. Sekarang sangat mempesona memancarkan cahaya hijau. Air mata meteorik terbang langsung ke area tepat di atas kepalanya dan mengapung di sana. Itu mulai berputar perlahan tepat di atas kepalanya. Saat berputar, ia mengirimkan berbagai titik hijau cahaya yang jatuh ke tubuh Kinyu seperti kepingan salju. Titik-titik hijau cahaya itu kemudian menyatu dengan otot saluran, tulang, dan planet itu di dalam dantiannya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.